warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat selalu ya. Amin ya robbal alamin. Saya Agus Maulana Eka Arif Sidik, Kepala PKBM Putra Mandiri, penyelenggara program pendidikan kesetaraan. Ingat, paket B setara SMP, paket C setara SMA. Pembelajaran hari ini, hari Selasa, tanggal 7 Oktober tahun 2025, berbasis teknologi digital Android smartphone, dipandu oleh Ibu Novi Indriani, menggantikan Ibu Armi Febriani yang berhalangan hadir untuk hari ini ya. Terima kasih kepada kalian yang sudah menyempatkan mengikuti proses pembelajaran daring pada hari ini ya. Di sela-sela kesibukan kalian sebagai tulang punggung keluarga, kalian luar biasa, kalian hebat, kalian pintar mengatur waktu dengan baik. Dan bagi yang tidak bisa mengikuti proses pembelajaran secara langsung pada hari ini, agar komunikasi dengan Bapak Ibu Guru mata pelajaran masing-masing agar tidak ketinggalan pelajaran. Tetap semangat, semoga berkah, selamat dunia akhirat. Tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Hari ini Selasa 7 Oktober 2025. Bersama saya Novi Indriani, guru di PKBM Putra Mandiri. PKBM Putra Mandiri penyelenggara program paket B setara SMP dan program paket C setara SMA. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pertama, permintaan efektif, absolut, dan potensial. Permintaan efektif itu yaitu permintaan terhadap sesuatu barang atau jasa yang disertai dengan daya beli, kemampuan, atau membayar. Permintaan absolut yaitu permintaan konsumen terhadap suatu barang atau jasa yang tidak disertai dengan daya beli, hanya berdasarkan kebutuhan saja. Ketiga, permintaan potensial yaitu permintaan konsumen terhadap suatu barang atau jasa yang disertai daya beli tetapi belum melaksanakan pembelian. Di sini misalkan kan permintaan efektif, jadi keinginan dan kemampuan seseorang untuk membeli suatu barang atau jasa yang akhirnya benar-benar dilakukan, itu permintaan efektif. Contohnya, misalkan di sini Sobiana mau beli HP dengan uang sendiri. Terus langsung aja karena tabungannya sudah ada, langsung aja bisa dibeli. Itu permintaan efektif yang memang benar-benar dilakukan. Terus permintaan absolut. Permintaan absolut itu permintaan terhadap suatu barang dan jasa yang tidak disertai kemampuan ekonomi atau daya beli yang cukup. Misalkan contohnya gini, Sobiana pengen beli mobil Pajero. Wah, keren ya, Pajero. Tapi uangnya atau misalkan tabungannya belum cukup. Jadi sehingga keinginan Sobiana ini hanya sebatas angan-angan. Itu ya. Bisa kan ya membedakan antara efektif, absolut ya. Jadi kalau efektif itu permintaan yang benar-benar terjadi,
benar-benar dilakukan, itu permintaan efektif. Sedangkan kalau misalkan absolut itu permintaan yang keinginan kita tuh hanya angan-angan, belum mampu untuk membelinya, atau belum cukup uang atau tabungan kita untuk membeli. Dah bisa dipahami ya? Iya Bu. Dan Bisa, sekarang Bu. ke potensial. Potensial ini keinginan untuk membeli, tapi apa ya, belum bisa dilakukan, seperti misalkan menunggu harga turun, atau menunggu diskon, atau menunda karena memang belum membutuhkan. Dan contohnya misalkan gini, Sobiana punya uang dan emang udah cukup, uang itu udah cukup, tapi misalkan uang ini mau dibelikan laptop untuk pembelajaran kita ya. Uang itu misalkan sudah cukup, tapi karena laptop yang ada masih berfungsi, jadi Sobiana memilih untuk menunda dulu deh. Tapi sebenarnya uangnya udah ada gitu. Udah paham? Iya Bu. Perbedaan antara efektif, absolut, sama potensial. Iya, Bu. Contohnya tadi sudah dijelaskan ya. Efektif itu memang contoh efektif. Bisa dijelaskan kembali? Iya Bu. Efektif itu permintaan terhadap suatu barang jasa dengan kemampuan untuk membayar. Iya. Terus kalau absolut tidak mampu. Kalau potensial itu uangnya sudah ada tapi belum membelikan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, untuk pembelajaran hari ini selesai ya. Terima kasih, kalian luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.